Coba deh kamu bayangin sebuah adegan konfrontasi khas layar kaca. Pasti kamu udah hafal koreografinya di luar kepala kan? Iya, kayaknya kita semua udah hafal banget. Udah ada template-nya gitu loh. Nah, bener banget, template. Kita tuh selalu dihadapkan pada ekspektasi visual yang sangat spesifik kalau nonton adegan begini. Bakal ada teriakan melengking, terus air mata yang ngalir deras sampai melunturkan makeup. Jangan lupa musik latar yang tiba-tiba jreng, menghentak keras. Terus minimal ada satu adegan fisik lah. Setuju. Entah itu tamparan dramatis, atau ya segelas air es yang disiramkan tepat ke wajah seseorang. Kayak sinetron banget kan? Itu tuh emang formula usang yang udah mengakar kuat di industri hiburan kita. Media tuh udah lama banget mengkondisikan kita sebagai penonton. Mengkondisikan buat percaya kalau puncak rasa sakit hati itu harus meledak-ledak. Tepat, seolah-olah ada aturan tak tertulis gitu kalau emosi yang valid atau rasa pengkhianatan yang nyata itu hanyalah emosi yang bising dan merusak. Kalau nggak histeris berarti nggak sedih. Masuk akal sih. Tapi pertanyaannya, gimana kalau senjata yang paling mematikan dan paling bisa menghancurkan lawan itu? Justru adalah kesunyian. Yes, kesunyian yang absolut. Nah, itulah yang bakal jadi inti penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini seru banget. Wah, kita mau bahas apa nih spesifiknya? Jadi gini, kita udah ngumpulin berbagai catatan, analisis perilaku, dan ada satu ulasan yang super mendetail dari channel Motivasi David. Ulasan ini membedah sebuah adegan viral dari serial fiksi judulnya Terikat Janji. Oh, yang adegannya Davina sama Jihan itu ya? Bener banget, ini konfrontasi antara karakter Davina, adiknya si Jihan, dan jangan lupa, ada satu kehadiran krusial di situ, manuver psikologis tanpa kata dari karakter Sena yang diperankan oleh Arya Saloka. Arya Saloka. Perannya di situ memang mencuri perhatian banget sih, padahal dia nggak banyak ngomong. Betul. Makanya, buat kamu yang dengerin ini, kita di sini bukan sekedar mau bahas gosip sinetron ya. Kita mau membongkar anatomi dari sebuah pertahanan diri. Menarik banget. Kenapa klip fiksi yang tanpa satupun teriakan ini bisa sampai mengguncang emosi jutaan penonton di media sosial? Tepat. Karena adegan itu benar-benar mendobrak semua ekspektasi sosiologis yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Daripada ngasih tontonan katarsis murahan yang penuh teriakan, adegan ini justru ngasih kita semacam kelas master ya. Kelas master soal pengendalian diri dan psikologi kekuasaan. Nah, buat kamu yang mungkin lagi cari cara elegan buat ngadepin provokasi orang nyebelin, atau sekedar penasaran sama mekanika di balik video yang viral, oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Kita harus mulai dari ngebangun latar panggungnya dulu nih, karena konteks lingkungannya itu penting banget. Setuju. Dari sumber kita nih, adegan ini tuh berlatar di sebuah pesta outdoor pertunangan yang megah banget. Pertunangannya si Dipa dan Jihan. Bayangin aja, dekorasi lampunya luar biasa cantik, musiknya mengalun elegan, tamu-tamunya pada pakai baju terbaik. Tapi jangan salah, di permukaan emang itu perayaan cinta yang kelihatan sempurna. Tapi secara psikologis... Lu ibarat panci presto kan? Bener, panci presto yang mengkilap di luar tapi di dalamnya ada tekanan emosi yang siap meledak. Kemewahan pesta itu sebenarnya berfungsi sebagai alat intimidasi. Intimidasi buat siapa nih? Buat Davina. Iya, panggung megah itu sengaja dibangun buat memvalidasi kemenangannya Jihan atas kakaknya sendiri, si Davina. Karena Dipa yang lagi tunangan, itu adalah mantan pasangannya Davina. Wah, gila sih itu. Jadi, semua gemerlap pesta ini tuh cuma selubung buat nutupin luka pengkhianatan yang masih segar banget. Jihan gak cuma ngerubut Dipa, tapi dia merayakannya di depan muka umum. Nah, kalau kita balik ke soal ekspektasi sosial yang kita obrolin tadi, lingkungan kayak gini kan dirancang buat memojokkan Davina? Pasti dong. Orang-orang di pesta itu pasti berekspektasi Davina bakal ngurung diri di kamar, nangis meratapi nasib, atau kalaupun dia nekat datang, dia bakal bikin keributan. Betul, karena masyarakat seringkali nggak ngasih ruang buat perempuan yang dikhianati untuk punya otonomi atas emosinya sendiri. Maksudnya gimana tuh?
Perempuan yang dikhianati dituntut buat kelihatan hancur, iya, dituntut tampil sebagai korban yang tragis. Kalau dia nggak kelihatan hancur, narasi kemenangan si pengkhianat, dalam hal ini Jihan, jadi nggak sempurna. Jihan butuh melihat Davina hancur. Wah gila. Tapi hebatnya, karakter Davina yang diperanin sama Asya Asunsyao ini justru menghancurkan ekspektasi itu dengan cara yang di luar nalar. Dia datang dengan ketenangan yang bikin merinding, kan? Iya, dia nggak nangis, dia nggak nunduk malu, dia hadir dengan ekspresi wajah yang benar-benar terkontrol. Menurutmu, kontras antara pesta yang berisik ini sama ketenangan Davina tuh ngasih efek apa sih ke penonton? Yang sangat menarik di sini adalah, secara mekanis, ketenangan Davina itu nyiptain apa yang di dunia psikologi disebut disonansi kognitif buat orang-orang di sekitarnya. Disonansi kognitif. Kayak bentrok gitu ya ekspektasi sama realitanya. Bener, lingkungan sekitar udah nunggu reaksi A, dia malah ngasih reaksi Z. Pas seseorang nolak mainin peran yang udah dipaksain sama lingkungannya, otomatis dinamika kekuasaannya bergeser. Wow, jadi ketenangannya dia di tengah badai itu bukan berarti dia pasrah ya? Sama sekali bukan. Itu justru bentuk agresi pasif yang perhitungannya matang banget. Pesan diamnya dia itu seolah bilang, kalian semua tuh nggak cukup penting buat ngerusak keseimbangan emosi gue. Keren banget. Dan yang bikin adegan ini makin solid, dia nggak sendirian di situ. Kehadiran Arya Saloka sebagai Sena yang berdiri tepat di samping Davina itu benar-benar jadi kunci. Setuju. Tatapan Arya Saloka yang tenang dan penuh keyakinan itu ngasih dukungan tanpa kata yang justru meredam tekanan emosional di sekitar mereka. Nah, dari situ tensinya makin naik nih. Kita masuk ke titik didih adegan ini. Karena Davina molak buat ngasih drama yang diharapkan, si Jihan jadi panas sendiri kan? Jihan ngerasa harus mengekskalasi serangannya, karena dia nggak dapat reaksi yang dia mau. Benar. Dan di sini bagian yang sangat menarik. Jihan tiba-tiba naik ke atas panggung, megang mic, dan dengan pedenya ngomong langsung ke kakaknya di depan semua tamu undangan. Dia ngomong apa persisnya? Dia bilang gini, "Kak, jangan sampai menyesal ya jika Dipa sudah menjadi milikku. Kak Davina jangan sampai iri denganku." Suasana langsung berubah canggung banget. Musik pasti langsung berhenti tuh. Iya, musik mati. Tamu pada diam. Semua mata tertuju ke Davina. Mari kita bedah kalimat Jihan barusan. Itu bukan sekedar ejekan receh loh. Itu taktik manipulasi publik tingkat tinggi. Masa sih? Kedengarannya kayak ejekan anak SMA yang lagi rebutan pacar. Gini, dengan pakai kata jangan menyesal dan jangan iri, Jihan secara sepihak lagi netapin sebuah premis. Premis bahwa Dipa itu aset yang bernilai tinggi. Oh, kayak sebuah piala kejuaraan yang baru aja dimenangin sama Jihan. Tepat, dan Jihan lagi maksa Davina buat mengiyakan premis itu di depan semua orang. Wait, aku harus potong dulu nih. Kalau dari kacamata kita yang awam, bukannya itu provokasi yang terlalu norak? Kenapa Jihan harus repot-repot memprovokasi kakaknya di depan umum kalau toh dia udah dapatin si cowoknya? Pertanyaan bagus banget. Pemenang sejati kan harusnya santai aja ya. Nah, itu maksudku. Pemenang sejati kan nggak butuh validasi sebegitunya. Ini justru menyentuh inti dari kemenangan yang didasari rasa insecurity yang parah. Jihan sebenarnya belum ngerasa menang seutuhnya. Kenapa belum? Kan cowoknya udah di sebelahnya. Karena seorang manipulator yang dapat sesuatu dengan cara curang nggak akan bisa menikmati kemenangannya sampai korban mereka nunjukin rasa hancur. Air matanya Davina itu satu-satunya mata uang yang bisa dipakai Jihan buat beli validasi kemenangannya. Ya ampun, deep banget. Selama Davina nggak nangis, piala yang dipegang Jihan itu rasanya nggak ada harganya ya? Persis. Jihan butuh kehancurannya Davina supaya pengkhianatannya terasa sepadan. Tapi kemudian, Davina merespons. Dan ini dia nih momen yang bikin adegan ini meledak viral di internet. Davina nggak lari keluar sambil mewek. Dia berdiri tegak, natap balik adiknya, dan dengan suara stabil dia bilang gini. Gimana bilangnya? Dia bilang, "Hai Jihan, kakak tidak menyesal melepaskan Dipa untuk menjadi milikmu. Karena tindakanku sudah benar. Sudah membuang sampah pada tempatnya." Boom, mic drop banget. Wah, merinding denger analisanya. Itu tuh contoh sempurna dari apa yang di psikologi disebut judo emosional. Tapi jujur ya, pas pertama denger analogi membuang sampah itu, aku mikir, ini elegan beneran nggak sih? Apa nggak malah kedengeran kasar dan nyinyir level murahan? Banyak yang mikir gitu awalnya, kedengerannya kayak hinaan balasan biasa. Tapi kalau kita pakai lensa negosiasi nilai aset yang tadi kita bahas, kalimat itu tuh manuver perombakan nilai yang jenius banget.
Perombakan nilai? Gimana maksudnya? Ingat kan Jihan lagi nge-frame kalau Dipa itu trofi berharga? Nah, kalau Davina merespons dengan marah-marah atau balik nyerang Dipa secara emosional, dia secara nggak sadar mengakui kalau trofi itu emang layak diperebutkan. Oh, wow. Iya juga ya. Kalau dia ngamuk, berarti dia ngerasa kehilangan barang berharga. Tepat. Dengan nyebut Dipa sebagai sampah, Davina nggak lagi ikutan kompetisi memperebutkan objek itu. Dia mendekonstruksi keseluruhan permainannya. Dia menyatakan kalau hadiah kompetisinya itu nggak ada nilainya sama sekali. Betul. Davina nggak kalah, tapi kompetisinya emang nggak pernah ada karena barangnya cuma rongsokan. Gila. Aku paham sekarang. Jadi Davina bukannya nyerang balik Jihan, tapi dia nyabut panggung tempat Jihan berdiri. Ibaratnya, kamu kan nggak bakal nangis atau iri sama tetangga yang mungut kantong kresek sampah dari depan rumahmu kan? Pasti justru lega karena ada yang berbaik hati ngebuangin sampahnya. Bener banget. Ini otomatis ngubah status Jihan dari pemenang yang angkuh jadi sekedar pengepul barang buangan. Pantesan aja balesan ini jadi sangat mematikan. Dan yang bikin eksekusinya 100% sempurna, coba perhatiin wajah Davina pas ngomong gitu. Nggak ada emosi negatif sama sekali, datar aja. Iya, kayak muka tembok aja gitu. Nah, dalam psikologi klinis, ngadepin orang toksik atau narsistik, ada teknik yang namanya Grey Rock Method, alias metode batu abu-abu. Grey Rock Method. Jadi seolah-olah kita jadi batu abu-abu yang ngebosenin gitu. Tepat banget. Tujuannya adalah jadi sosok yang sama tidak menariknya dan tidak reaktifnya seperti batu. Provokator kan haus akan drama. Pas Davina ngeluarin kalimat mematikan itu tanpa amarah, tanpa air mata, dia mutus suplai emosional si Jihan secara total. Keren. Tapi coba kita bawa ini ke realitas biologis manusia sehari-hari deh. Di naskah sinetron sih gampang aja nyuruh aktor buat berdiri tenang. Iya, di dunia nyata kan beda urusannya. Nah itu, di dunia nyata kalau kita dipermalukan secara publik di depan keluarga besar dan teman-teman, otak kita pasti langsung ngebunyiin alarm bahaya. Amigdala kita pasti membajak logika, memicu respon fight or flight kan, bertarung atau kabur. Secara biologis, memang begitu. Jantung deg-degan, keringat dingin, pengen rasanya nampar orang atau lari sembunyi. Terus pertanyaannya, gimana seseorang di dunia nyata bisa mempertahankan ketenangan Grey Rock itu di bawah tekanan seberat itu? Disinilah letak lapisan paling brilian dari adegan ini yang mungkin banyak orang lewatin. Ketenangan Davina itu sebenarnya bukan semata-mata hasil kekuatan pribadinya yang terisolasi. Ada faktor eksternal. Ada dukungan struktural. Coba perhatiin lagi adegannya. Davina kan nggak berdiri sendirian. Di momen paling gila itu, kehadiran karakter Sena yang diperankan oleh Arya Saloka mengubah semua dinamika saraf dan psikologis di ruangan itu. Kita masuk ke perannya Arya Saloka nih. Karena jujur, menurut sumber dari motivasi David, Arya Saloka di adegan itu sama sekali nggak ngucapin dialog panjang lebar. Nggak ngomel, nggak marah-marah ngebelain Davina kan? Nggak sama sekali. Dia cuma hadir di sana, berdiri kokoh di sampingnya Davina. Dan justru karena kebisuan itulah perannya jadi sangat esensial. Balik lagi ke konsep fight or flight amigdala tadi ya. Pas otak Davina ngerasa terancam, saraf simpatiknya kan kerja keras. Iya, alarmnya bunyi. Tapi dalam neurobiologi interpersonal, ada bukti yang nunjukin kalau kehadiran fisik dari sosok yang aman, kayak sebuah safe harbor atau pelabuhan yang aman, itu bisa secara instan meredam amigdala yang lagi ngamuk. Oh, pantas. Jadi karakter Arya Saloka di sini ibarat jangkar neurologis buat Davina. Benar. Kehadiran tenang dari sosok Arya Saloka itu secara harfiah ngirim sinyal ke otaknya Davina, ngomong tanpa suara, kita aman di sini, kamu nggak perlu panik. Gila sih, dalam banget ya detailnya, kehadiran fisik yang menenangkan. Tapi ada lapisan sosial lain loh yang bikin karakter Sena yang dimainin Arya Saloka ini dapat apresiasi gila-gilaan dari penonton modern. Apa tuh? Dalam kiasan drama sinetron tradisional, biasanya kalau tokoh utama cewek lagi diserang, jagoan cowoknya bakal maju. Sang satria pelindung atau white knight. Iya. Cowoknya pasti rebut mic-nya, terus ngebentak si antagonis, terus heroik narik tangan si cewek keluar ruangan sambil jalan slow motion. Standar banget kan? Tapi pertanyaannya, kenapa Arya Saloka nggak ngelakuin itu? Kenapa ya? Padahal penonton mungkin nunggu dia marah juga. Karena kiasan white knight itu sebenarnya secara nggak langsung sangat melemahkan perempuan. Oh wow, wait. Melemahkan gimana? Bukannya itu nunjukin cowoknya care?
Saat si pria ngambil alih pertarungannya, dia secara implisit ngasih pesan. Kamu tuh terlalu lemah buat ngadepin masalah ini sendirian, biar aku yang beresin. Ah, iya bener juga ya. Bikin ceweknya kelihatan nggak berdaya. Nah, sebaliknya, apa yang ditunjukin sama karakter Arya Saloka ini adalah bentuk maskulinitas yang jauh lebih matang dan memberdayakan. Dia posisinya berdiri setengah langkah di samping atau di belakang Davina. Nggak nutupin panggungnya si cewek dong. Tepat, bahasa tubuh Arya Saloka itu nyiratin satu pesan kuat. Ini panggung pertempuranmu. Kamu punya kekuatan penuh buat menang. Dan aku cuma berdiri di sini buat mastiin gak ada yang berani main kasar sama kamu. Merinding. Arya Saloka membiarkan Davina mempertahankan otonominya. Dia nolak buat nyuri sorotan kemenangan dari perempuannya. Dan itu terbukti tervalidasi di akhir konfrontasi. Setelah Davina menjatuhin bom buang sampah yang bikin kicep seisi ruangan, kamera nge-shoot reaksi visual yang minim banget tapi gemanya kuat banget. Reaksi apa tuh? Di tengah kepanikan orang dua dan bisik-bisik tamu, Arya Saloka cuma ngasih sebuah senyum tipis. Senyum kebanggaan yang terarah khusus ke Davina. Oh iya, senyum tipis itu. Jadi apa arti dari semua ini? Kenapa senyum tipis Arya Saloka itu begitu epik? Senyum tipis Arya Saloka itu kayak stempel validasi yang menyegel adegan itu. Kalau Davina tadi berdiri sendirian, omongan pedasnya mungkin bakal dinilai orang sebagai luapan emosi cewek pahit yang gagal move on. Bener, pasti bakal dilabeli cewek yang defensif. Tapi karena ada senyum konfirmasi dari figur penyeimbang kayak Sena ini, itu menegaskan kalau tindakan Davina itu tindakan perlindungan harga diri yang sangat rasional, bukan histeria sesaat. Senyumnya Arya Saloka menghancurkan sisa-sisa narasi kalau Davina itu pihak yang kalah. Persis! Kita lihat fenomena ini secara makro. Gak heran ya klip ini viral banget. Netizen pada muji abis-abisan kelakuan Davina. Bilang, good job, udah bener tuh. Mereka nggak sekedar ngerayain karmanya Jihan loh. Terus ngerayain apa? Mereka lagi ngerayain keadilan emosional yang susah banget didapetin di dunia nyata. Banyak banget penonton yang mungkin pernah ada di posisi dikhianati kayak gitu. Dan mereka berharap punya ketajaman analitis kayak Davina pas lagi diserang gitu ya. Iya, dan mereka juga berharap punya sosok penyeimbang yang suportif sekuat karakter yang diperankan Arya Saloka. Adegan ini tuh kayak ngasih simulasi keberanian buat masyarakat. Menunjukkan kalau mutus rantai toksik itu nggak harus melibatkan kekacauan yang menghancurkan diri kita sendiri ya. Betul banget. Penonton disuguhi model pemulihan trauma yang elegan. Dan karakter Arya Saloka merepresentasikan sebuah kemungkinan masa depan yang jauh lebih sehat. Sebuah transisi dari masa lalu yang beracun ke masa depan yang jauh menghargainya. Betul, bahwa setelah kamu ngebuang bagian masa lalu yang merusak, bakal ada ruang buat seseorang yang bisa menghargai ketegasanmu, bukan malah mengintimidasinya. Wah, ngebuka ruang buat masa depan. Ini bener-bener bawa kita ke kesimpulan dari penelusuran kita yang seru banget nih. Dari klip fiksi beberapa menit doang, kita udah ngebedah banyak banget. Dari soal disonansi kognitif, judo emosional, neurobiologi dukungan tanpa kata, sampai pergeseran sosiologi soal kekuatan perempuan, fiksi yang bagus itu emang selalu jadi cermin realitas psikologis kita. Banget. Nah, dari ulasan channel Motivasi David ini, ada satu kalimat hikmah fundamental yang bisa kita petik. Melepaskan sesuatu yang menyakitkan, itu sama sekali bukan bentuk kelemahan. Melainkan bentuk keberanian tertinggi, kan? Bener banget. Ibarat membersihkan lemari, kamu emang harus ngebuang pakaian yang udah rusak atau usang si sampah tadi, supaya ada ruang buat pakaian baru yang jauh lebih pas dan layak buat kamu. Ya, kehadiran sosok suportif layaknya karakter Arya Saloka tadi. Setuju banget. Harga diri kita tuh aset yang terlalu berharga buat dikorbankan demi cinta yang salah. Kadang keputusan yang awalnya paling nyakitin, justru langkah terbaik buat ngamanin masa depan kita. Bener. Saat kita berhenti menilai diri kita dari kacamata orang yang udah nyakitin kita memenangkan permainan tanpa perlu capek-capek bertarung. Itulah esensi sesungguhnya dari mencintai diri sendiri. Nah, buat kamu pendengar yang mungkin pernah atau lagi ada di posisinya Davina, ingatlah bahwa kamu itu berhak bahagia dan dihargai seutuhnya. Jangan biarin masa lalu yang beracun nentuin nilai dirimu. Dukung terus diri kamu sendiri untuk melangkah maju. Tentu. Dan ini menariknya. Ulasan dari sumber referensi kita ini benar-benar pengen ngajak kita semua buat berinteraksi. Motivasi David nitipin ajakan nih buat kamu semua yang lagi dengerin. Wah, harus diramaikan nih diskusinya. Iya dong, tulis pendapatmu tentang adegan ini di kolom komentar.
Apakah kamu setuju dengan sikap tegas Davina atau punya sudut pandang lain? Jangan lupa juga buat like, share video ini ke temanmu yang mungkin butuh suntikan keberanian, dan pastinya subscribe channel Motivasi David. Karena di sana banyak banget kisah-kisah inspiratif dan pembedahan makna yang bisa menguatkan langkah hidup kita, termasuk ulasan-ulasan keren lainnya tentang Arya Saloka. Betul sekali. Nah, sebelum kita benar-benar menutup penelusuran hari ini, aku sama rekan pakarku pengen ninggalin kamu dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Bayangkan kembali adegan yang riuh tadi, di mana semua orang nuntut adanya ledakan amarah, tapi yang terjadi malah kesunyian yang mematikan. Pertanyaannya buatmu, saat kamu pada akhirnya harus ngebuang masa lalu pada tempatnya, apakah kedamaian sejati itu muncul dari balasan kata-kata yang paling tajam di depan banyak orang? Ataukah justru kedamaian tertinggi itu datang belakangan? Datang dalam bentuk senyuman hening di akhir badai. Seperti senyum tipis Arya Saloka. Sebuah senyuman yang menyadari bahwa kamu, pada akhirnya, telah seutuhnya bebas. Teruslah melangkah maju, lindungi harga dirimu, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.